Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil materi diskusi kami, yakni domisili fiskal. Kami kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Rizka Polmaresti dan kedua rekan saya Giti Nurul Azizah dan Muhammad Al-Hafiz. Pengertian domisili fiskal. Domisili fiskal atau fiscal domicile atau fiscal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Subjek pajak dalam negeri. Sesuai pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH, maka kriteria dari subjek dalam negeri adalah sebagai berikut. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yakni orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali untuk unit tertentu dan subjek pajak dalam negeri. Dan terakhir, warisan yang belum terbagi. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus merupakan wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pemotongan PPH pasal 26 adalah dividen dan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Yang tidak termasuk dalam subjek pajak menurut UU PPH yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai domisili. Domisili adalah letak atau tempat di mana subjek pajak tinggal ataupun alamat di mana suatu instansi berdiri. Domisili fiskal digunakan untuk menentukan pemajakan. Di sini kami mengambil beberapa contoh dari negara-negara tentang ketentuan dari domisili fiskal. Yang pertama, Amerika. Di Amerika ini subjek pajaknya yaitu penduduk atau warga negara Amerika Serikat dan semua pemegang kartu Green Card. Nah, Green Card ini adalah kartu atau surat izin untuk menetap di Amerika Serikat. Seseorang juga dapat dianggap sebagai penduduk jika masuk dalam uji kriteria yang disebut sebagai uji keberadaan substansial atau substantial present test. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Seseorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Singapura jika yang pertama bertempat tinggal di Singapura, yang kedua secara fisik berada di Singapura atau sebagai tenaga kerja di Singapura, kecuali direktur perusahaan selama 183 hari atau lebih dalam 1 tahun. Yang ketiga, tinggal di Singapura selama 3 tahun berturut-turut
tidak harus setahun penuh. Yang keempat, datang ke Singapura pada atau setelah 1 Januari 2007 untuk tinggal atau bekerja di Singapura secara berturut-turut selama 183 hari atau lebih dalam 2 tahun. Lalu ada Kanada. Seseorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Kanada jika yang pertama, tinggal di Kanada selama 183 hari atau lebih dalam tahun pajak. Yang kedua, memiliki tempat tinggal di Kanada. Yang ketiga, tidak dianggap sebagai penduduk negara lain di bawah ketentuan dari sebuah perjanjian pajak atau tax treaty. Selanjutnya Cina. Seseorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Cina jika A. Bertempat tinggal di Cina, atau B. Telah tinggal di Cina selama 1 tahun atau lebih meskipun tanpa tempat tinggal tetap. Selanjutnya Jepang. Jepang mengategorikan penduduk untuk tujuan pemajakan menjadi 2, yaitu A. Penduduk tidak tetap. Apabila seseorang tidak memiliki niat untuk tinggal secara permanen di Jepang, tetapi sudah memiliki domisili atau tempat tinggal di Jepang sampai dengan 5 tahun. B. Penduduk tetap. Apabila seseorang memiliki niat untuk tinggal di Jepang secara permanen atau tanpa niat untuk tinggal di Jepang namun berdomisili atau bertempat tinggal di Jepang selama lebih dari 5 tahun. Surat keterangan domisili. Tujuan surat keterangan domisili untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile yang ditandatangani oleh pejabat berwenang atau competent authority negara tersebut. Pembagian surat keterangan domisili. Pertama, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Kedua, surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri.